Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di kuliah singkat Filsafat Negara dari pemikiran Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah. Kawan-kawan semuanya, mengapa negara-negara besar di dunia seperti Romawi, Abbasiyah, Persia, Rusia hingga imperium modern selalu mengalami siklus kejayaan lalu runtuh? Dan kitab monumental Al-Muqaddimah khususnya bab 3 ini, sosiolog dan filsuf legendaris Ibnu Khaldun memberikan jawaban yang revolusioner. Bagi Ibnu Khaldun, negara bukanlah entitas abstrak yang statis. Negara adalah fenomena historis yang hidup, bergerak, menua, dan mengalami metamorfosis sosiopolitik yang didikte oleh lingkungan serta mentalitas manusianya. Hari ini kita akan membedah bab 3 berjudul Metamorfosis Sosiopolitik Peradaban, Pertentangan Dinamis Antara Masyarakat Badawi dan Peradaban Hadori dari buku Filsafat Negara, Pemikiran Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah dari karya saya sendiri. Kawan-kawan semuanya, Ibnu Khaldun memetakan evolusi peradaban ke dalam dua tipe masyarakat. Yang pertama adalah masyarakat Badawi, Al-Umron Al-Badawi. Yang kedua adalah masyarakat Hadori, Al-Umron Al-Hadori. Masyarakat Badawi atau Al-Umron Al-Badawi yaitu komunitas pedalaman atau nomaden yang hidup dalam kondisi alam yang keras. Secara ilmiah, Ibnu Khaldun menganalisis bahwa lingkungan ekstrim bertindak sebagai sekolah sosial karena tidak ada hukum formal atau aparat keamanan di pedalaman. Masyarakat Bali dipaksa mengembangkan 3 modal sosiologi utama, yaitu keberanian alamiah, as-saja'ah, kemudian moral atau al-khair, dan ketahanan fisik yang tinggi. Paduan 3 karakter ini kemudian melahirkan apa yang disebut sebagai asobiyah murni, sebuah energi solidaritas sosial, ikatan emosional, dan loyalitas kelompok yang sangat kuat. Inilah yang disebut oleh Ibnu Khaldun sebagai bahan bakar atau pondasi mentah untuk mendirikan sebuah negara. Tanpa kelompok Badawi yang punya asobia kuat, kekuasaan politik baru tidak akan pernah lahir. Baik kawan-kawan semuanya, namun hukum sejarah terus berjalan. Ketika kelompok Badawi berhasil menaklukkan wilayah dan meraih kekuasaan, mereka secara niscaya bermigrasi ke pusat-pusat urban. Mereka masuki fase kedua yaitu peradaban Hadori atau Al-Umron Al-Hadori. Di sini terjadilah paradok peradaban, kota menjadi puncak pencapaian intelektual, ekonomi, dan kebudayaan. Namun di balik kemegahannya, kota menyimpan benih pembusukan moral dan struktural. Masyarakat Hadori ditandai oleh 3 patologi menurut Ibnu Khaldun. Yang pertama, pola hidup mewah dan konsumtif atau at-taraf yang membuat manusia manja dan kehilangan daya taraf terhadap krisis. Yang kedua, ketergantungan pada hukum formal yang mengikis insting bela diri mandiri karena keamanan diserahkan penuh pada birokrasi negara. Yang ketiga, ada pudarnya watak patriotik di mana individualisme pragmatis menggantikan jiwa kesatria. Akibatnya apa, saudara-saudara semuanya? Asobia atau kohesi sosial yang organik hancur, hubungan antar manusia berubah menjadi sekedar transaksional ekonomi semata. Kawan-kawan semuanya, mengapa transformasi destruktif ini terus berulang? Ibnu Khaldun menegaskan bahwa transisi ini dikendalikan oleh sunnatullah fil umron, hukum alam sosial. Ini adalah determinisme struktural, di mana manusia secara psikologis memiliki hasrat inheren terhadap kenyamanan material. Ketika stabilitas politik menghasilkan surplus ekonomi, kemewahan menjadi konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Ketika negara Hadori telah kehilangan ikatan sosial organiknya, mereka mulai mengandalkan tentara bayaran profesional, padahal tentara bayaran tidak memiliki loyalitas emosional, melainkan hanya hubungan kontraktual. Pada titik kerapuan internal inilah pintu sejarah terbuka bagi kelompok Badawi baru. Komunitas lain yang masih memiliki asobia murni dan ketangguhan fisik. Untuk kemudian datang, mendobrak, menggulingkan kekuasaan lama dan memulai kembali siklus peradaban dari nol. Kawan-kawan semuanya,
Filsafat sejarah negara Ibnu Khaldun dalam bab 3 ini bukan sekedar catatan masa lalu, melainkan pisau analisis yang tajam untuk dunia modern. Ini ada bentuk awal dari sosiologi historis. Pesan ilmiah fundamental dari Ibnu Khaldun adalah kedaulatan dan keberlangsungan sebuah negara tidak pernah ditentukan semata-mata oleh kekayaan material atau kemajuan infrastrukturnya, melainkan oleh kekuatan moral dan kohesi sosial masyarakat yang menopangnya. Ketika sebuah bangsa terlalu manja oleh kenyamanan dan kehilangan solidaritas kolektif, maka bangsa tersebut sedang berjalan menuju pintu keruntuhannya sendiri. Bagaimana menurut kalian? Apakah teori siklus Ibnu Khaldun ini sedang terjadi di era modern saat ini? Tulis pendapat ilmiah kalian di kolom komentar. Salam literasi. Sampai berjumpa kembali di bab 4 dari buku Filsafat Negara Pemikiran Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah.